Dan yang lebih maksimal lagi, to the max lagi, adalah bahan baku. Kok bahan baku ya? Emangnya terigu? Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke, balik lagi sama gue Imam di Top Score TV. Di depan gue udah ada sepatu, otomatis hari ini kita akan melakukan review sepatu. Tapi sebelum itu, kita udah punya 80 sekian subscribers, 80k sekian subscribers. Maka dari itu gue boleh minta dong, bantu untuk subscribe kita, supaya kita makin semangat, supaya reviewan kita makin tajam dan kita nggak asal-asal dalam bikin konten. Oke, kali ini gue akan melakukan review sepatu specs leather atau yang bisa diartikan sebagai kulit. Jadi bahan dasarnya kulit. Gue ingin informasi sedikit Tops bahwa cara membedakan sepatu bola dengan sepatu futsal sebenarnya sejauh ini kita ngebedainnya gampang banget ya, cuman ngebedain outsole-nya aja. Oke, gue ingin menginformasikan sedikit bahwasanya ada sepatu bola yang dijadikan sepatu futsal, ada juga sepatu futsal yang memang di-create hanya untuk sepatu futsal. Kalau di specs itu ada namanya Metasala. Dia nggak punya series bola, dia hanya memiliki series futsal. Dan kali ini yang di depan gua adalah sepatu bola yang diganti outsole-nya menjadi outsole futsal. Tapi nggak melulu negatif. Karena apa? Karena nanti gua akan review deh, biar lo nonton videonya sampai habis. Nah, informasi sedikit Tops, bahwasanya Specs pernah mengeluarkan sepatu dengan bahan baku atau bahan dasar upper leather. Tapi zaman dulu waktu El Loco Gonzalez masih di Persisam Samarinda, masih muda, masih unyu-unyu dan masih seger-segernya. Nah, waktu Gonzalez masih unyu-unyu, masih greget ya, masih kenceng lah larinya. Nah, saat itu Specs bekerja sama dengan Gonzalez dan meng-create sepatu khusus untuk Gonzalez, dan saat itu di packagingnya ada jersey-nya, ada tanda tangannya, ada pokoknya semua spesial banget lah, ada merayakan brand Specs itu kerjasama dengan Gonzalez, El Loco namanya. Nah, itu terbuat dari kulit. Selang berapa lama, mungkin udah sekitar 10 tahun terakhir nggak ada lagi sepatu kulit yang keluar dari brand Specs, dan baru kali ini keluar lagi Specs ngeluarin sepatu kulit. Sebelum gue review, gue ingin informasikan sama lu bahwasanya apa sih kelebihan bahan dasar kulit? Yang pertama, kelebihannya adalah teksturnya kuat. Kalau lu punya bahan baku sepatu, bahan upper sepatu kulit itu bahan atau teksturnya kuat. Dan yang kedua itu elastis atau lentur. Semakin lentur sepatu, semakin nyaman kan lo gunakan. Nah, karena jadi akselerasi lo semakin enak, gocekan lo semakin mantap kan kalau misalkan terlalu lentur. Dan yang paling mantap, ini terutama untuk kita-kita semua, adalah tahan lama. Upper kulit itu tahan lama, sangat tahan lama. Dan yang lebih maksimal lagi, to the max lagi, adalah bahan baku. Kok bahan baku ya? Emangnya terigu? Bahan dasar upper Specs Lea ini berasal dari kangguru leather atau yang biasa disebut dengan kulit kangguru. Dan ini adalah level tertinggi dari kualitas kulit. Wow. Maka dari itu wajar banget ngaruh ke harga karena kangguru leather tuh mahal banget, Tops. Tapi nggak usah khawatir karena kualitasnya yang bagus, jadi lu nggak akan nyesel. Tapi gue sebelum itu juga ada kekurangannya ternyata. Kekurangannya adalah kalau seandainya basah, ya. Kekurangannya adalah kalau seandainya basah, airnya bisa menyerap ke kulit dan sepatu itu menjadi bau dan tidak nyaman. Maka dari itu gue rekomendasikan lu untuk main di lapangan yang kering-kering aja. Kalau basah ganti sepatu lah. Jadi lu beli 2 sepatu di Top Score kira-kira gitu. Oke, kelamaan ya gue ngomongnya. Biarin lah, namanya juga lagi intro supaya informasinya juga sampai ke lu. Nah, di depan gue ada Specs Lea namanya. Specs Lea ini ada 2, ada futsalnya dan ada bolanya, dan juga ada 2 warna, ada putih dan ada hitam yang seperti di depan gue ini. Yang putihnya belum keluar tapi akan segera keluar, dan gue sangat tidak sabar menantikan yang putih karena menurut gue akan greget banget sih yang putih ya. Nah, tapi kalau misalkan lo juga mau mengkoleksinya, beli aja dua-duanya. Pertama gue akan mereview dari sepatu yang bola. Nah, sepatu bolanya, jadi kalau lo lihat uppernya yang kangguru leather hanya bagian depan aja Tops, bagian belakangnya sintetis biasa. Jadi kalau menurut gue nggak masalah ada di uppernya di sebelah depan. Karena apa? Karena bagian depan adalah bagian yang paling penting untuk menunjang kelenturan lo, karena bagian depan yang paling banyak bergerak. Nah, bagian belakang kan kita biasa stabil aja ya kayak gitu ya. Nah, ini upper bagian depannya nih. Nah, ini kangguru leather. Lalu ini bagian uppernya. Terus juga di sininya sintetis. Nah, ini sintetis biasa, cuman ada motif atau tekstur. Motifnya seperti ini garis-garis, tapi teksturnya agak
Gerinjel-gerinjel. Nah, yang sering dengar review gue pasti tahu gue belum menemukan bahasa yang baik selain gerinjel-gerinjel. Mungkin boleh komen di saran. Nah, udah masuk ke upper. Uppernya adalah kangguru sama kangguru leather sama sintetis. Oke, yang unik adalah lidah sepatunya itu tidak terpisah dari uppernya. Jadi uppernya itu atau lidah sepatunya, bagian lidah upper, bagian lidah sepatunya itu nyambung. Kalau lu perhatikan Tops ya. Nah, ini nyambung langsung ke bagian bawah sepatu. Jadi ada double grip lah bisa dibilang ya. Jadi yang ngegigit kaki lu tuh ngegigit banget ketika lu menggunakan sepatu Specs Lea ini. Jadi lu konsepnya kayak semi slip on gitu ya. Jadi sepatunya bisa langsung grek. Nah, tali sepatu ini untuk membantu mengcover kira-kira kalau memang masih belum kuat, ikat kenceng. Kalau udah kuat nggak usah diikat kenceng-kenceng apa-apa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk leather. Nah, sekarang di outsole-nya. Outsole-nya overall studnya itu adalah stud tajam. Sehingga ketika lo menggunakan stud tajam ini, upayakan digunakan di lapangan yang memang firm ground. Kalau lo ketemu sama lapangan yang agak hard ground atau banyak pasirnya, dikhawatirkannya ini rusak atau bikin sakit kaki. Tapi kalau misalkan lo main di lapangan yang firm, atau katakanlah lapangan tersebut lapangan rumput, ya, lapangan rumput baik artificial ground atau lapangan rumput yang memang rumput semua ya, bukan banyak pasirnya. Nah, ini masih enak stud kayak begini. Tapi kalau misalkan lo pakai di yang hard ground, itu khawatirnya jadi patah. Tapi positifnya sepatu dengan stud kayak begini atau stud tajam, itu dia ngegigit banget kalau misalkan kena rumput, dan traksi lu pada saat datang langsung lari itu nggak kerasa. Beda dengan stud yang bulat. Kalau yang stud bulat masih nggak terlalu membantu dari studnya, cuman aman aja. Nah, kalau stud kayak begini tuh bisa membantu traksi lu untuk dari kaki lu turun, kaki lu ngangkat lagi jadi lebih cepat karena studnya stud tajam kayak begini. Outsole-nya itu transparan dan di dalamnya ada warna merahnya. Jadi menurut gue ini agak inovasi yang cukup keren dari Specs ya, karena sebelumnya gue belum pernah menemukan outsole kayak begini di outsole Specs gitu ya. Dulu pernah ada namanya Barricada Ultima kalau nggak salah, tapi itu studnya bulat, dan ini kayaknya sepertinya outsole terbaru dari Specs. Oke, cukup ya untuk yang bola. Sekarang kita lari ke futsal. Nah, kalau review sepatu futsal, gue paling suka ngebahas tentang outsole-nya. Karena apa? Karena overall atasnya sama semua seperti yang sepatu bola. Uppernya bagian depan itu adalah kangguru leather, bagian belakangnya ini sintetis dengan tekstur yang gerinjel-gerinjel, lalu juga dengan upper yang sama seperti yang tadi gue review, tapi ini ngegigit banget sih, enak banget sih. Nah, yang paling gue suka adalah outsole-nya, dan ini menurut gue outsole terbaru yang dikeluarkan dari Specs, dan pada saat gue ngeliat sepatu ini yang gue perhatikan adalah outsole-nya. Kenapa? Pertama, outsole-nya ini banyak banget pilonnya. Karena apa? Karena menurut gua Specs itu udah tuntas dalam menghandle sepatu futsal kayak Metasala yang mana outsole-nya tinggi. Dan ini menurut gua adalah salah satu inovasi yang mirip-mirip sama Metasala. Dia uppernya juga tinggi, tapi ini enak banget kalau gua perhatikan ya. Lalu dia bagian bawahnya atau rubbernya itu tipis sedikit di bawah, sehingga banyak banget bagian pilonnya dan membuat sepatu ini jadi empuk dan ringan. Kira-kira kayak gitu Tops. Nah, kalau dari insole-nya biasa aja, insole biasa. Kalau dari insole-nya biasa aja. Dan sepatu ini cukup empuk ya, cukup empuk dan cukup ringan. Gue perkirakan sepatu ini sekitar 250 gram. Kayaknya lebih ringan yang sepatu bolanya deh. Nah, itu aja harga bandrolnya nih yang agak-agak membuat kita menjadi berpikir beberapa kali. Tapi kalau gue sih nggak berpikir beberapa kali karena menurut gue ini cukup keren dan jarang banget Specs mengeluarkan ini. Jadi mungkin lo yang udah cinta banget sama Specs boleh dibantu Specs-nya dengan memberi sepatu ini, dan juga ini salah satu masterpiece-nya menurut gue yang tahun 2019 ini keluar. Harganya adalah 799 harga bandrolnya. Nah, harga di Topscore berapa? Lo bisa langsung mampir aja ke topscore.id. Nah, itu aja review dari gua. Bisa lo nikmati review-review kita yang lain dengan cara subscribe channel kita, dan juga lo bisa turn on notification sehingga nantinya kalau ada reviewan sepatu lo bisa langsung tahu dan lo bisa langsung memutuskan kira-kira sepatu ini mantep atau tidak untuk lo miliki Tops. Nah, review sepatu Specs Lea ini adalah review yang jujur gue sampaikan sama lo bahwa sepatu Specs Lea ini sangat layak dimiliki untuk lo semua, karena pertama dari sisi kangguru leathernya, jarang banget ada sepatu kangguru leather dengan harga 799. Biasanya kalau kangguru leather tuh 1,5 juta, 1,300.000 ya. Nah, kali ini cuma 799, itu pun bandrol ya, kalau di Topscore lebih murah lagi.
Lalu juga teknologi untuk yang futsalnya terutama ini keren banget karena outsole-nya yang terbaru. Kalau yang bolanya juga kan karena udah lama banget ya nggak ada kangaroo leather. Nah itu aja sih, itu aja, terima kasih. Jangan lupa kasih saran kalau gue salah, namanya juga manusia bisa salah, gue minta maaf kalau ada salah. Jangan lupa bantu kita subscribe dan jangan lupa lu tulis komen kira-kira apa yang harus kita lakukan lagi, review apa yang harus kita lakukan lagi, dan juga review sepatu Lea ini adalah sesuai request dari lo semua yang udah banyak banget kasih saran. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.